Oke, baik, saya akan melanjutkan untuk project ke RMI atau biasa disebut dengan remote method invocation. Adalah sebuah teknik pemanggilan metode remote yang secara umum lebih baik daripada RPC atau biasa disebut remote procedural call. RMI ini menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu project dengan nama RMI, kemudian kita klik finish. Kemudian kita buat package-nya terlebih dahulu. Yaitu dengan package name-nya client, kemudian klik finish. Kemudian kita buat package lagi dengan nama server, kemudian klik finish. Kemudian pada server kita buat class name-nya yaitu main, kemudian klik finish. Dan kemudian kita buat package name-nya lagi dengan nama server.rmi. Kita klik finish. Nah, di dalam server.rmi ini kita buat Java class-nya dengan nama RMI method. Dan yang kedua yaitu kita buat Java class-nya lagi dengan nama model. Kemudian pada server juga kita tambahkan Java class-nya yaitu sama pada RPC tadi yaitu float. Dan pada client juga kita tambahkan class name-nya yaitu main. Sama seperti RPC tadi, kita harus mengimport terlebih dahulu libraries-nya. Dan juga MySQL-nya. Pada RMI method Java, terlebih dahulu kita import Java utilities-nya. Kemudian kita import Java RMI remote exception-nya. Kemudian kita import lagi Java RMI remote-nya. Pada public remote methodnya kita tambahkan public interface RMI methods. Kemudian kita tambahkan public list dengan memanggil model get data. Remote exception. Pada public string-nya kita insert data. Model throws remote exception. Nah, pada RMI method.java-nya setelah kita buat, kemudian pada model.java-nya
kita import terlebih dahulu java.input_output serializable pada public class model implement. Terdapat dua tipe data, yaitu integer dan string, di mana tipe data integer ini terdapat ID, sedangkan pada tipe data string ini terdapat nama, alamat, beserta status. Pada public model ID, nama, alamat, beserta status akan kita panggil yaitu ada ID, nama, alamat, beserta status. Kemudian pada public tipe data integernya kita panggil tipe data integer tadi, yaitu ID. Kemudian pada public stringnya kita panggil lagi, yaitu ada nama, alamat, kemudian yang terakhir yaitu status. Untuk codingan model.java-nya telah kita buat. Selanjutnya pada kelas main.java yang berada di server, terlebih dahulu kita import java rmi.remote exception-nya, kemudian java rmi register local register. Kemudian kita import lagi java rmi register regis. Kemudian pada public class mainnya kita berikan public static void, dimana pada remote exception-nya kita panggil registry dengan variabel registry sama dengan locate registry dot create registry. Di sini portnya saya beri 5002, kemudian registry dot rabin, kemudian sistem akan menampilkan dengan keterangan apabila dia berhasil, yaitu server RMI aktif.
Kemudian pada kelas rootnya kita import lagi terlebih dahulu server RMI metodenya. Kemudian kita import lagi untuk RMI.modelnya. Kemudian kita import juga RMI remote exception-nya. Selanjutnya yaitu kita import RMI remote-nya. Kemudian kita import lagi server Unicast remote object-nya. Kemudian SQL exception-nya. Lanjut untuk SQL connection-nya. Kemudian SQL driver manager. Kemudian kita import java.util ArrayList. Kemudian Java Utilist. Selanjutnya yaitu Java Util Login.level. Dan yang terakhir yaitu Java Util Logging.logger. Kita lanjut pada public class root-nya. Kita tambahkan public final class root dengan extend Unicast remote object dengan implementasi RMI method dengan freeport connection con. Kemudian pada public root-nya kita panggil remote exception-nya dengan variabel connection. Lanjut pada public void koneksinya. Terdapat 3 tipe data string, yaitu yang pertama database. Kita panggil yang database sebelumnya kita buat, yaitu RVC RMI 2018-02-0122. Kita langsung paste saja. Kemudian string usernya kita gunakan user root. Dan selanjutnya yaitu string passwordnya kita kosongkan saja. Pada driver manager.register driver di sini akan memanggil
database yang sudah kita buat sebelumnya. Jika koneksinya terpanggil atau database-nya terpanggil, maka sistem akan menampilkan keterangan yang berisi koneksi database sukses. Kemudian kita tambahkan get clause. Kemudian pada add override-nya kita menambahkan public list modelnya dengan memanggil data yang ada pada remote exception-nya. Pada list model terdapat tipe data yaitu data. Java.sql statement status sama dengan run.create statement. Selanjutnya yaitu pada java.sql.resolve-nya sama dengan https execute query, di mana di sini berisikan ketika kita ingin menampilkan data yang ada pada tabel biodata mahasiswa, yaitu select kali from biodata mahasiswa. Di new model res.get integer 1. Ini adalah tipe data dari ID ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu ada res.get string. Kemudian yang ketiga yaitu sama res.get string, dan yang keempat juga sama yaitu res.get string. Kemudian kita tambahkan lagi head code-nya. Kemudian kita tambahkan perintah untuk menampilkan datanya. Pada add override selanjutnya ada public string. Di mana pada string SQL-nya di sini berisikan perintah untuk mengisi langsung tabel yang ada pada database yang telah kita buat sebelumnya dengan perintah insert into biodata mahasiswa.
Kemudian pada java.sql prepared statement-nya terdapat variabel count.prepared statement-nya. Pada prepared statement.set string-nya terdapat nama, dan yang kedua yaitu ada alamat, dan yang ketiga yaitu ada status. Kemudian kita tambahkan get cloud-nya. Dimana pada tipe data integer ini terdapat execute update. Dimana pada saat kondisi tersebut berhasil, maka keterangannya data berhasil ditambahkan. Jika tidak, maka keterangannya akan berisikan data gagal ditambahkan. Kemudian kita tambahkan perintah untuk menampilkan datanya. Kemudian pada main di package kliennya kita import terlebih dahulu server.root-nya, kemudian kita import lagi server.rmi metodenya, kemudian kita import lagi server.rmi.model. Kemudian kita import lagi java.net.malform URL exception. Kemudian kita import lagi java rmi.naming-nya. Kemudian kita import juga java rmi netbound exception-nya. Kemudian kita import juga java rmi.remote exception. Kemudian kita import juga java rmi.utilist-nya. Kemudian pada java util.logging levelnya juga kita import, dan yang terakhir kita import yaitu java util logging loggernya. Pada public class main-nya terdapat public status void. Status void main-nya di dalam try kita panggil rmin method rmin-nya. Naming.lookup. Dimana di sini kita panggil RMI yang ada di localhost-nya.
dengan port yang tadi kita sebelumnya sudah buat, yaitu 5002/RMI server, dimana pada tipe data stringnya kita inputkan yaitu sama dengan rmi.insertData new model. Di sini untuk tipe data integernya kita kosongkan saja karena di sini akan terisi sendiri. Dengan nama kita isikan di sini Anissa yang beralamat di Abdullah Dain Sirwa, Jalan Abdesir. Statusnya yaitu sedang mencari suami. Kemudian pada system.out printernya kita panggil kembali tipe data insertnya. List model data sama dengan rmi.getData. Untuk objek model datanya untuk tampilan outputnya nanti kita desain seperti ini. Pertama ada ID-nya, yang kedua ada nama, yang ketiga ada alamat, yang keempat ada status. Setelah itu kita tambahkan keyword-nya. Selanjutnya pada bagian servernya kita run terlebih dahulu untuk kelas mainnya. Di sini terdapat error teman-teman, kita cari dulu. Nah, di sini sudah berhasil, dimana keterangan yang tadi kita buat yaitu koneksi database sukses dan server RMI-nya telah aktif. Kemudian pada RMI point pada main.java-nya yaitu akan menampilkan data seperti yang tertera pada outputnya, yaitu yang pertama ada nama saya sendiri dan yang kedua ada atas nama Anissa. Mungkin itu saja project dari RMI ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.